Halo para legioner yang terkasih dan tentu mengasihi Allah. Ave Maria. Pada kesempatan ini saya Romo Bernardus Christian Triyudo Prastowo dari Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Katedral Jakarta ingin menemani perjalanan dari para legioner terutama untuk semakin dekat, semakin memahami apa yang menjadi rencana dari Allah dalam hidup ini. Tentu banyak dari kita yang ingin bertanya, mengapa Maria disebut sebagai Santa Perawan yang dikandung tanpa noda dosa. Perayaan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa tidak bisa dilepaskan dari salah satu dogma tentang Maria, yaitu Maria Immaculata atau Maria dikandung tanpa noda dosa. Dogma Maria Immaculata ini secara formal diungkapkan oleh salah satu paus, yaitu Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854 di dalam sebuah konstitusi apostolisnya, Ineffabilis Deus, Tuhan yang tak berkesudahan. Nah, dalam konstitusi apostolis tersebut Paus Pius ke-9 secara ex cathedra mengungkapkan secara formal dogma ini. Secara singkat, dogma ini, Maria dikandung tanpa dosa ini, ingin menjelaskan dua hal, yaitu penebusan Allah pada manusia dari dosa, dan yang kedua, kesucian hidup sebagai konsekuensi dari penebusan. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai dogma dalam gereja, bahwa setiap dogma itu memiliki relasi atau hubungan dengan dogma yang lain. Terkait dengan dogma Maria Immaculata, hal itu berhubungan erat dengan dogma tentang kesucian Allah atau holiness of God dan Maria sebagai Bunda Allah, Mary Mother of God. Allah yang Maha Kudus, seperti juga diungkapkan di dalam bacaan Injil hari ini, lahir dari seorang wanita yang tentunya sudah dipersiapkan sebagai pribadi yang suci, yang tanpa noda dosa. Allah yang akan hadir adalah Allah yang kudus dari awal sampai akhir. Maka tempat untuk melahirkan Allah yang kudus itu juga tempat suci, yaitu rahim yang sudah ada di dalam pribadi yang dikandung tanpa noda dosa. Begitu pemahaman awal dari dogma tersebut. Dengan kata lain, bahwa Maria adalah model pribadi yang mengalami penebusan dari Allah itu sendiri, atau dalam bahasa teologis, dia adalah antisipasi dari penebusan Allah, preventive grace of Christ's redemptive act. Nah, sejak kapan Maria itu dikandung tanpa noda dosa? Tentu gereja mengajarkan Bunda Maria mendapat rahmat penebusan sejak ia terbentuk dalam rahim ibunya. Alasannya karena sabda Allah mengajarkan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak terbentuknya dalam rahim ibu. Maka Bunda Maria ditebus dari noda dosa sejak masih dalam kandungan ibunya. Hal itu dapat terjadi karena Bunda Maria dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang kudus dan tak bernoda. Dengan demikian, kekudusan Maria adalah karunia dari Allah yang diberikan kepadanya demi apa? Demi tugas istimewanya sebagai Bunda Sang Putra Allah sendiri. Nah, itu pemahaman awal mengenai dogma tersebut yang berhubungan langsung dengan holiness of God, kekudusan dari Allah sendiri. Dan konsekuensinya adalah cara hidup yang ditawarkan oleh Maria adalah model hidup yang kudus. Model hidup yang kudus itu yang seperti apa? Yang dapat dalam segala tantangan, kesulitan, dia tetap berpegang pada Allah dan juga kemudian bisa mengatakan, "Ya Tuhan, inilah aku." Atau di dalam bacaan Injil dia berani mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
kemauan, kerendahan hatinya, dan ketaatan menjadi model kekudusan itu sendiri. Bagaimana itu bisa kita hayati sampai sekarang? Atau pertanyaannya, apa yang menjadi pesan dari perayaan ini untuk kita, para anggota gereja dan terkhusus para legioner? Tentu Maria adalah model gereja. Model yang seperti apa? Model kekudusan dari gereja. Dan kita bisa melihat kekudusan pada zaman ini bisa juga merujuk pada apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam nasihat apostolisnya Gaudete et Exsultate tahun 2018, bahwa setiap orang, setiap anggota gereja yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus mendapat penebusan, dan karena itu ia dipanggil untuk kudus. Artinya kekudusan bukan milik orang-orang tertentu saja, tetapi kekudusan adalah milik kita semua. Dan bagaimana kekudusan itu bisa dihayati? Seperti tadi yang kita ketahui dalam permenungan yang pertama, Maria dikandung tanpa noda dosa. Dia dengan rendah hati menerima sabda Tuhan dan kemudian berani mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya dengan keberanian yang total. Dan Paus Fransiskus menjelaskan bahwa kesucian, kekudusan itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kerendahan hati kita untuk mau terus memahami karya Allah dalam isyarat-isyarat kecil. Beliau mengatakan seperti ini: kesucian yang Tuhan inginkan pada Anda akan tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil. Sebelum mengutip contoh seorang wanita yang menolak bergosip dengan seorang tetangga, pulang ke rumah, mendengarkan dengan sabar anaknya meskipun ia lelah, mau berdoa rosario, dan kemudian juga ia mau bertemu dengan orang miskin hanya untuk memberi sapaan yang ramah. Beliau menjelaskan itulah syarat atau isyarat-isyarat kecil dari kekudusan itu. Maka baik kalau kita terus-menerus peka pada apa yang terjadi di dalam kehidupan harian kita. Untuk apa? Untuk melatih hidup kita menjadi kudus. Saudari dan saudara terkasih, masa-masa ini memang masa penuh tantangan, tetapi bukan berarti kita bisa menyerah pada setiap tantangan. Kita selalu dihadapkan pada banyak hal, dan kesucian, kekudusan yang diteladankan oleh Santa Perawan Maria dapat menjadi model kita untuk masuk di dalam realitas. Kuncinya kerendahan hati kita untuk masuk dalam realitas, mau memeriksa batin kita, dan kemudian terlibat dengan cara-cara yang sederhana. Tentu sekarang masanya adalah masa yang penuh dengan situasi tidak mudah, harus tetap menjaga jarak, harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi kita pun juga masih bisa menjadi saluran rahmat bagi orang lain. Mau mendengarkan dengan ramah, mau menyapa orang dengan cara-cara yang sederhana, berkomunikasi lewat media sosial dengan tutur kata yang baik, adalah wujud-wujud sederhana dari kesucian zaman sekarang. Mari kita terus berdoa kepada Allah, dan semoga Allah menyertai kita semua. Ave Maria.